warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Sahabat Kuliah. Insya Allah akan membantu seputar perkuliahan, tentang bagaimana tips dan trik cara berkuliah yang baik dan benar seputar dari pengalaman pribadi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 12 tips dan trik mahasiswa akhir agar tidak stres dalam bikin skripsi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, yang pertama tentunya bagi mahasiswa akhir ini ya, itu jiwa-jiwa stres itu sudah mulai ya guys, tapi tenang. Nah, ini hanya dunia ya, dunia, jadi jangan terlalu dipikirkan. Ya, sebenarnya memang harus dipikirkan, tapi tidak boleh bikin kita stres. Apalagi kita berpikir macam-macam dan ingin mengakhiri diri. Wah, itu nauzubillah banget ya guys, kalau sampai ada kejadian seperti itu gara-gara skripsi gitu guys. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, makanya sahabat kuliah, hari ini aku hadir untuk memberikan 12 tips atau cara agar teman-teman tidak stres, yang mana kita harus lewati setiap proses yang ada, lika-likunya, baik itu dalam keadaan senang, sedih, susah, itu harus kita lalui. Oke, yang pertama yaitu tekatkan semangat dan tujuan. Nah, teman-teman yang sedang menyusun sekarang, silakan kita kembali lagi untuk meningkatkan semangat dan tujuan. Tujuan kita itu apa gitu, apa poin penting atau kedepannya itu kita mau seperti apa. Ya, tentunya kita ingin cepat selesai skripsian itu kan. Nah, untuk itu teman-teman harus fokus kepada hal itu. Kalau teman-teman tujuannya memang cepat selesai skripsinya, tentu teman-teman harus fokus sehingga tujuan teman-teman itu sudah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu bikin target secara bertahap. Nah, kalau menurut saya pribadi, walaupun hal-hal yang kecil tapi bisa membawa dampak yang besar bagi teman-teman semuanya. Karena apa? Ketika teman-teman bisa mengatur manajemen waktu, kemudian membagi hal-hal yang penting untuk bisa menjadwalkan waktunya, kapannya, teman-teman akan lebih mudah untuk memasang targetnya. Misalnya kalau seimpro target teman-teman, aku contohnya aja ya, dulu pas aku S1 kemarin misalnya, aku tuh pengen 10 Januari itu 2025 tapi di sempro gitu kan. Jadi memang aku tuh harus bisa menyelesaikan tanggal itu. Kalaupun enggak, harus misalnya mundur, kalau maju ya gimana lagi kan. Tapi kalau seandainya mundur misalnya tidak sesuai dengan jadwal, ya udah gitu, pokoknya nggak boleh terlalu jauh batasnya dari yang sudah kita targetkan. Misalnya 10 Januari nih kita harus sempro gitu. Nah, aku harus sempro kan, tapi ternyata nggak terkejar, misalnya terkejarnya mungkin di tanggal 20 Januari atau Februari lah awal-awalnya. Jadi itu nggak apa-apa kalau cuman jaraknya sedikit. Kemudian kedua, revisian ini teman-teman harus targetkan juga. Revisiannya kira-kira setelah sempro ini saya revisiannya harus targetkan juga dalam sebulan ini saya harus bisa ya, harus bisa di sini. Itu kan itu dari target teman-teman, tapi nanti tergantung dengan dosen. Kadang ada dosen yang cepat, ada yang lambat. Yang penting kita udah ada waktu, udah menargetkan, jadi tujuan kita itu jelas ke depannya gimana gitu. Setelah itu penelitian. Kemudian teman-teman, bulan ini, bulan Februari contohnya, Februari ini saya sudah melakukan penelitian, saya sudah mengurus semuanya, jadi itu jelas ya teman-teman. Kemudian
sidang munakasah saya targetkan di bulan ini gitu. Penelitian saya lebih kurang sebulan atau 2 bulan, setelah itu saya ingin sidang munakasah. Nah teman-teman juga mempersiapkan gitu, dan juga fokus dengan target yang sudah teman-teman harus konsisten dengan target yang sudah dibikin. Jangan jauh sekali perbedaannya atau sangat molor sekali waktunya dengan apa yang sudah teman-teman bikin di kalender atau di manajemen teman-teman sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu yang keempat itu konsisten untuk menemui dosen. Nah terkadang ini yang membuat mahasiswa itu stres atau enggak mood karena mereka kadang tidak konsisten menemui dosen. Jadi teman-teman, ini tergantung ya bagaimana dosen pembimbing. Kadang kita tidak bisa juga menyalahkan dosen pembimbing karena dosen, kita tahu dosen itu juga memiliki kesibukan masing-masing. Jadi teman-teman usahakan ketika cari kesempatan di mana dosen kita itu yang punya waktu untuk kita. Jadi teman-teman sering-sering kunjungi ya di hari itu, misalnya di dalam seminggu itu cuma bisa 2 kali itu, di dalam jangka 2 kali itu manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai teman-teman juga yang nggak datang pas dosen itu bisa mau membimbing teman-teman. Jangan sampai teman-teman juga yang malas dalam hal tersebut, karena ini adalah keperluan kita. Jadi kita tuh harus pandai-pandai dalam memanfaatkan waktu menjadi situasi-situasi yang tepat untuk bertemu dengan dosen kita. Kemudian jika yang kelimaannya adalah jika sering tidak bisa menemui dosen, maka kejar target yang lain. Nah seringkali kadang kita melupakan kalau seandainya kita tidak bisa menemui dosen. Nah teman-teman pasti kadang malas-malasan atau nongkrong-nongkrong lah untuk yang lain. Kalau bagusnya jangan kita diamkan, tetapi kita harus kejar target yang lain. Target kejar yang lain itu maksudnya gimana? Misalnya nih teman-teman revisiannya itu bab 2 aja untuk minggu sekarang kan. Coba teman-teman lihat lagi revisian itu, kemudian lanjut ke bab 3. Nanti ketika teman-teman udah bisa ketemu dosen pembimbing, nah teman-teman nanti akan bisa lihat kemarin kan udah ada revisi yang pertama, ada revisi yang ke-1, bab 2, dan teman-teman tinggal menyerahkan aja lagi kan. Atau kalau enggak target yang lain, misalnya ngurus suatu hal yang bisa bermanfaat gitu. Pokoknya teman-teman enggak diam aja ketika dosen enggak ada, teman-teman juga diam gitu, enggak gitu. Tapi cari hal-hal positif yang lain yang bikin teman-teman itu enggak nyuruh, bikin teman-teman itu enggak bosan gitu. Jadi gunakan hal tersebut. Kemudian yang ke-6, yakinkan dalam diri kita bahwa kita itu pasti bisa. Nah jadi kadang kita tuh sering insecure, kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Ketika teman-teman kita nih dia udah pada sempro, dia udah ada yang wisuda, sidang munakasah dan lain sebagainya, dan teman-teman merasa kok aku kayak gini banget ya, kok aku nggak bisa ya. Nggak boleh kayak gitu. Siapa yang menjadi garda terdepan kalau bukan diri kita sendiri yang menyemangati diri kita, teman-teman. Jadi jangan melemahkan lagi diri kita. Kita kan ini udah lemah nih, udah teman-teman kayak gini, terus kuatkan, yakinkan di dalam diri kita bahwa kita itu bisa gitu. Yakinkan bahwa kita itu bisa. Jadi itu yang paling penting, kita percaya diri bahwa kita juga mampu, orang lain bisa, kita tidak. Tentunya kita juga harus berusaha dengan semaksimal mungkin, karena jalan hidup kita beda-beda. Mungkin ada mudahnya dulu, kemudian ada susahnya, ada susahnya dulu, kemudian ada seperti itu. Jadi yakinkan diri bahwa kita bisa. Next, selanjutnya yang ke-7, jadilah diri sendiri. Nah ini yang selalu aku bilang teman-teman, kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Kalau ketika teman-teman kita lebih cepat prosesnya daripada kita, nggak apa-apa, it's okay. Biar mereka lalu juga kegiatan mereka, aktivitas mereka, kita juga sibuk dengan diri kita sendiri. Jangan lihat ke orang lain, kita fokus pada tujuan kita yang utama itu apa gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang 8, sering bertanya kepada cutting jika tidak paham. Nah jadi teman-teman perlu juga mencari relasi atau pengalaman baru
bahwasanya kita itu penting juga bersosialisasi dengan cutting kita, apalagi nih yang sepembimbing dengan dosen pembimbing kita gitu. Jadi kita tanya-tanya gimana sih dosennya, apa yang harus kita lakukan, ibunya suka yang seperti apa, hal yang gak disuka sama ibunya itu perlu teman-teman ketahui, karena pengalaman itu adalah guru yang berharga. Pasti cutting kita tuh dia udah berpengalaman gitu, jadi kita banyak bertanya kepada cutting kita. Kemudian yang ke-9 yaitu sering pergi ke perpustakaan biar bisa melihat referensi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ketika teman-teman bingung gitu mau nulis apa, teman-teman silakan ke perpustakaan gitu, sering melihat referensi, setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi mungkin mencari referensi dari skripsi kita, kemudian mau melihat sesuatu yang mungkin teman-teman jangan silakan pergi ke pustaka. Karena kalau menurut saya, kalau saya lagi skripsian itu solusi saya itu memang ke pustaka gitu, entah nyaman aja saya baca-baca. Jadi selama skripsian itu memang saya tuh baca buku-buku karya ilmiah gitu sebagai untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan gitu ya. Jangan pergi, kalau bisa usahakan gabung dengan circle yang membuat teman-teman itu malas untuk menjadi skripsi. Kalau ada teman-teman atau circle yang bisa mendorong untuk kita, karena skripsi ini adalah bagian untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita kadang teman itu beda-beda dengan kita, jadi kita tentu juga fokus pada diri kita sendiri ya teman-teman. Kemudian lanjut yang ke-10, jangan terburu-buru. Jika konsisten tidak akan terkejar waktu. Nah, jadi yang ke-10 ini teman-teman nggak boleh juga terlalu terburu-buru sehingga nanti hasilnya nggak maksimal. Nggak boleh juga kita ngerjainnya dengan bertenang gitu, tapi tidak mengejar deadline. Maksudnya ya udah perlahan-lahan aja, berproses aja gitu, tapi jangan terlalu terburu-buru, karena yang terburu-buru itu nanti takutnya hasilnya juga nggak maksimal. Nanti kita udah cepat bikin, tinggal dikasih sama dosen, kita asal jadi terus nanti ngulang lagi. Jadi teman-teman kan kerjanya 2 kali gitu kan. Jadi usahakan jangan terburu-buru, ya udah lalu aja, bikin aja sesuai dengan proses masing-masing. Kemudian teliti lagi apa, dilihat lagi apa yang masih kurang, apa yang masih salah gitu. Kemudian lanjut yang ke-11, hindari dulu pertemanan yang kurang bermanfaat. Aduh teman-teman, kalau kita dalam skripsian ini kadang memang banyak aja godaan dari teman-teman, ngajak kita nongkrong lah, ngajak kita jalan-jalan lah, ngajak kita kesini kesitu. Udah tahan dulu please. Kalau menurut aku nih teman-teman, tahan dulu, jangan kemana-mana, fokuskan dulu. Kadang ya untuk diri sendiri kan, reward myself reward gitu ya, tapi gimana ya ngomongnya ya, kita tuh ada myself reward ini juga, cuman ini belum di waktu yang tepat gitu. Ini sedang minta kefokusan, nanti kalau udah selesai semuanya ya udah mau kemana aja silakan gitu kan. Jadi penting dulu perhatikan, hindari pertemanan yang kurang bermanfaat itulah dulu ya, silakan fokus sama skripsi. Oke lanjut, yang terakhir yaitu sabar paling banyak berdoa. Nah, jadi segala sesuatu apapun yang kita lakukan, nah jadi berdoa adalah hal yang penting ya guys. Kemudian kalian harus banyak bersabar, karena mungkin kita itu sedang diuji juga baik dengan dosen pembimbing dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, itu adalah proses dari kesuksesan. Jadi kalian boleh berubah tetap semangat dan bisa. Oke, itulah teman-teman, itu 12 tips cara agar tidak stres dan skripsian. Nah, mungkin teman-teman bisa memakai tips-tips aku ini jika memang ada yang sesuai dengan kalian ya guys, 1, 2, atau 3, atau 5, atau semuanya gitu. Kalau ada yang cocok silahkan diambil, kalau tidak ada yang cocok silahkan dipertimbangkan, atau mungkin ada yang tambahan lagi atau kesalahan gitu ya guys. Ini dari pengalaman pribadi aku ya, tapi alhamdulillah selama aku skripsian itu
berhasil aku terapkan untuk diri aku sendiri ya guys, dan semoga kalian yang dalam proses skripsian sekarang tidak dimudahkan dan cepat wisudanya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian masih bingung guys, para junior teman-teman skripsian atau sahabat kuliah, silahkan kalau ada pertanyaan, mumpung masih gratis nih, silahkan dibikin di kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku jawab, serius ini aku jawab ya guys, karena aku ingin juga melihat teman-teman yang susah dan skripsian, karena aku juga merasakan nih guys, jadi terasakan ini bagaimana sulitnya itu. Jadi kita sama-sama belajar di sini adalah agama diskusi bersama ya guys. Nah, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.